Nah, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Fungsi pembangkit eksponensial dapat digunakan untuk memecahkan masalah pendistribusian objek-objek yang berbeda ke dalam sel-sel yang berbeda. Contohnya 242 ya. Tentukan banyaknya cara mendistribusikan R macam objek yang berbeda ke dalam N sel yang berbeda jika setiap sel mendapat paling sedikit satu objek. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Fungsi pembangkit dari permasalahan ini adalah Px sama dengan X pangkat 1 per 1 faktorial plus X pangkat 2 per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial. Nah, ini artinya tadi karena ada syarat bahwa setiap sel mendapat paling sedikit satu objek. Jadi kita mulai dari E pangkat 1, E pangkat 2, E pangkat 3 dan seterusnya. Kemudian pangkatin N karena banyaknya sel itu ada N buah sel yang berbeda. Kemudian kita lihat yang hampir sama dengan formula ini adalah di formula 1. Jadi formula 1 plus 1 faktorial X plus 1/2 faktorial X pangkat 2 plus 1/3 faktorial X pangkat 3 plus dan seterusnya. Karena tadi Px nya tidak ada satunya, maka ini karena biar ada satu maka kita kurangi dengan 1. Nah, ini yang satu ini adalah formula 3 yaitu E pangkat X, sehingga Px nya menjadi E pangkat X min 1 pangkat N. Nah, sekarang kita lihat di teorema binomial 161 halaman 13 bahwa A plus B pangkat N itu sama dengan sigma kombinasi R dari N A pangkat N min R kali B pangkat R untuk R sama dengan 0 sampai N, sehingga Px sama dengan E pangkat X min 1 pangkat N. Nah, ini min 1 nya kita jadikan plus dulu, jadi E pangkat X plus min 1 pangkat N. Ini misalkan A, ini misalkan B. Masukkan ke dalam rumus yang tadi, sehingga sigma kombinasi T dari N E pangkat X, ini A nya karena A nya di sini E pangkat X, maka kita ganti A nya di sini E pangkat X kali N min T, R nya saya ganti T, kemudian B nya tadi min 1 kita ganti min 1 pangkat T. Kemudian saya uraikan dari T sama dengan 0. T sama dengan 0 dapat ini kita ganti aja, T nya 0, ini T nya 0, T nya 0 kita ganti. Kemudian T nya 1 kita ganti, ini T nya 1, T nya ganti 1, T nya 1 ganti. Kemudian T nya suatu ketika T nya sama dengan K, ini kita ganti K, ini kita ganti K, ini kita ganti K. Kemudian lanjut lagi sampai dengan N karena sigmanya sampai N, maka kita ganti N, kita ganti N, kita ganti N ini. Nah, terus kemudian kita hitung X pangkat X, E pangkat X kali N min 0, berarti E pangkat X kali N. Kemudian ini hasilnya min 1 pangkat 0, 1. Jadi kalikan 1 berarti tinggal kombinasi 0 dari N kali E pangkat X pangkat N. Kemudian ini min 1 pangkat 1, min 1 berarti minnya taruh di sini. Kombinasi 1 dari N, E pangkat X kali N min 1. Kemudian untuk yang ini, min 1 pangkat K, kita taruh di depan. Kombinasi K dari N, E pangkat X kali N min K. Kemudian yang terakhir, E pangkat X kali E pangkat X dipangkatin N min 0, N min N itu kan 0, berarti E pangkat X kali 0 yaitu E pangkat 0 sama dengan 1, ini berarti harganya 1, sehingga tinggal min 1 pangkat N kali kombinasi N dari N. Untuk mencari koefisien X pangkat R per R faktorial dalam Px, maka kita mencari koefisien E pangkat R per R faktorial dalam ini yang saya kotaki dulu, E pangkat X kali N min K. Kita cari
koefisien dari X pangkat R per R faktorial dalam ini dulu. Nah, kita cari dulu dari formula 1, E pangkat X sama dengan sigma seper N faktorial kali E pangkat N. Untuk N sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, maka E pangkat X kali N min K itu sama dengan sigma seper S faktorial kali X-nya diganti X kali N min K. Nih, N-nya saya ganti S. Ya. Kemudian, ini dipangkatin S semuanya. E pangkat S kali N min K pangkat S. Terus kemudian kita jalankan. S-nya sama dengan 0. Berarti masukin S-nya 0, ganti 0, ganti 0. Kemudian untuk S sama dengan 1, ganti 1, 1, 1. Kemudian S sama dengan R, ini ganti R, ganti R, ganti R. Nah, di sini perhatikan, di sini muncul seper R faktorial kali X pangkat R. Nah, maka ada X pangkat R per R faktorial. Sehingga N min K pangkat R inilah yang dikatakan sebagai koefisien dari X pangkat R per R faktorial. Sehingga koefisien dari E pangkat R dalam E pangkat X kali N min K adalah, tadi ini maaf belum tak tulis, tadi adalah ini ya, N min K pangkat R. Ini N min K pangkat R ya. Nah, jadi banyaknya cara mendistribusikan R macam objek yang berbeda ke dalam N sel yang berbeda jika setiap sel mendapat paling sedikit satu objek adalah koefisien dari E pangkat R per R faktorial dalam PX. Nah, karena dia dalam PX, maka yaitu masih ada sigmanya, sigma min 1 tadi. Ini kita lihat kembali ke PX-nya ya. Nih, masih ada min 1 pangkat K kombinasi K dari N. Jadi, sigma min 1 pangkat K kali kombinasi K dari N kali N min K pangkat R. Ini yang tadi merupakan koefisien dari E pangkat R per R faktorial dalam E pangkat X kali N min K. Dimana K-nya sama dengan 0 sampai tak hingga. Itu jawaban dari 242. Nah, sekarang 243 itu sama dengan 242, hanya salnya di sini dikatakan identik. Jadi, soalnya seperti ini. Tentukan banyaknya cara mendistribusikan R macam objek yang berbeda ke dalam N sel yang identik bila setiap sel mendapat paling sedikit satu objek. Jadi perbedaannya di sini. Tadi di 242 adalah selnya berbeda. Kalau di sini selnya identik. Nah, maka jawaban dari 242 bisa kita gunakan. Karena tadi N-nya N sel identik, maka jawaban 242 tinggal membagi dengan N faktorial. Jadi banyaknya cara mendistribusikan R macam objek yang berbeda ke dalam N sel yang identik sedemikian sehingga setiap sel memperoleh paling sedikit satu objek adalah ini fungsi S dengan variabel L dan N itu sama dengan seper N faktorial sigma min 1 pangkat K kombinasi K dari N kali N min K pangkat R, dimana K-nya dari 0 sampai tak hingga. Nah, R-nya itu adalah macam objek yang berbeda, kemudian N-nya adalah N sel yang identik. Nah, SRN ini, jadi
fungsi fungsi S ini dalam variabel R dan N itu dikenal sebagai bilangan Stirling kedua. Perhatikan untuk N lebih besar R. Artinya tadi kan N-nya adalah jumlah sel. Jadi jumlah selnya lebih besar dari jumlah R-nya tadi jumlah objek. Jadi kalau jumlah selnya lebih besar dari jumlah objeknya, maka nanti akan terdapat sel yang kosong. Jadi kan jumlah selnya lebih banyak dari jumlah objek, sehingga ada sel yang kosong. Nah, hal ini bertentangan dengan syarat. Tadi disyaratkan bahwa setiap sel mendapat paling sedikit satu objek. Sehingga S dari Rn, fungsi S dengan variabel L dan N, ketika N lebih besar R, maka nilainya sama dengan 0. Karena tidak ada cara menempatkan R macam objek ke dalam N lebih besar R sel sedemikian hingga setiap sel memperoleh paling sedikit satu macam objek. Itu adalah penyelesaian dari 242. Demikian terakhir materi di bab 2. Nanti kita lanjut besok di bab 3. Sebelumnya kita nanti latihan soal bab 2 yang belum. Oke.